Halo teman-teman kicomania, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa lagi bersama saya Aman Bisnis Burung. Nah, kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana sih cara membuat konin itu nagen dan mau keluar isian. Karena banyak banget ya pertanyaan di Instagram saya @gacormek maupun di TikTok saya dan YouTube saya ini, ternyata banyak banget teman-teman yang tanya bagaimana sih caranya membuat konin kita itu nagen dan mau keluar isiannya. Nah, tapi sebelum saya membahas ke intinya, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Universitas Burung. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya nih, supaya videonya lebih cepat dan lebih mudah dimengerti ya. Nah, oke, yang pertama, cara membuat konin itu nagen, teman-teman bisa melakukan cara seperti saya ini ya. Yang pertama adalah caranya bisa dikolonikan burung-burung koninnya ya teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan setiap hari ya, di koloni seperti ini. Di luar ruangan maupun di dalam ruangan itu boleh dikolonikan. Nah, bagaimana jika kita nggak punya koloni om, atau bagaimana jika kita punya konin cuman beberapa aja? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman juga bisa menggunakan settingan untulan seperti ini teman-teman. Nah, ini settingan untulan juga nanti bisa untuk membuat burung konin kita itu nagen dan mau keluar isiannya. Tapi nggak cuman itu teman-teman, masih banyak lagi cara konin itu mau nagen dan keluar isiannya. Apalagi teman-teman yang peliharanya itu dari hijauan maupun dari trotol, supaya cepat keluar isiannya dan mau nagen juga ya. Nah, selain dikolonikan maupun diuntul gitu ya, teman-teman juga harus memperhatikan pakannya. Nah, pakannya itu bisa berupa apa aja om? Yang pertama adalah nektar, itu wajib ya teman-teman. Nektar, pilihlah nektar yang bagus. Nah, kalau saya pakainya nektar gacormek nih. Nih, nektar gacormek semua. Dan teman-teman juga bisa meracik nektar sendiri. Silahkan teman-teman bisa eksperimen atau tanya teman-teman yang udah pernah meracik konin ya. Tapi kalau nggak mau ribet ya, pakai nektar gacormek aja, itu juga boleh. Dan banyak kok yang jual di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak ya. Terus selain nektar itu ada kroto teman-teman. Nah, kroto, kalau kroto saya kasihnya setiap pagi aja, setengah cebuk yang kecil ini ya teman-teman. Yang terpenting burung nggak nyilet ya. Kroto kalau saya sih wajib teman-teman untuk menjaga ini ya. Walaupun nektarnya udah bagus, tapi ya kita juga harus mengasihnya EF supaya bulunya juga bagus dan burungnya juga fit ya teman-teman. Nah, selain pakan, kita juga harus memperhatikan tenggeran. Nah, kenapa kok konin mau nagen-nagen bunyinya? Karena tenggerannya itu nyaman teman-teman. Nah, perhatikan juga untuk ukuran tenggerannya teman-teman. Nah, carilah tenggeran yang benar-benar pas di kaki. Nah, itu kan genggamannya kan pas ya teman-teman, nggak kekecilan dan nggak kebesaran. Terus untuk masalah tenggeran juga usahakan setiap pagi dan sore hari tenggeran itu harus dibersihkan teman-teman, supaya tenggerannya itu nggak lengket. Nah, kalau lengket, burung konin itu bakalan nggak nyaman, dan alhasilnya burung malah males di tangkringan, dia malah sering loncat-loncat. Itu yang sering terjadi. Nah, selain di koloni, terus diuntul, terus kita juga harus memperhatikan pakannya sama tenggerannya. Kita juga harus melatihnya ya teman-teman, melatihnya supaya dia mau bongkar isian. Nah, tadi kan udah bahas tentang nagennya nih. Nah, sekarang bagaimana sih supaya burung mau gacor, dia mau keluar isiannya? Nah, caranya itu menurut saya benar-benar mudah, asalkan burungnya itu nggak nyilet, pasti burung konin itu gacor teman-teman. Nah, yang pertama nih, yang pertama adalah kita harus sering menyendirikan burung konin kita. Jadi walaupun koloni seperti ini nggak saya kolonikan semua teman-teman, nggak saya kolonikan terus ya, tapi terkadang saya
yang untulan ya saya pental, terus yang koloni seperti ini terkadang saya pisah teman-teman, saya pisah ke belakang. Nah gunanya itu supaya burung konin mau gacor, dia mau nembak-nembak ya teman-teman, mau keluar isiannya. Nah caranya itu mudah ya teman-teman, tinggal kita pisahkan burung konin kita dengan yang lain, terus kita sendirikan, usahakan nggak ada burung yang lain, atau lebih bagus ada burung-burung masteran tapi agak dijauhkan ya teman-teman, jangan saling berdekatan ya. Setelah itu kita bisa putarkan suara terapi peleci. Nah kenapa harus terapi peleci? Karena biasanya konin itu paling emosi dengan suara peleci teman-teman. Dan ini juga udah saya buktikan, kalau pakai terapi yang lain, kalau cuma gemercik air dia kurang bagus. Tapi kalau dia di terapi peleci, suara terapi peleci gitu ya, dia mau bongkar-bongkar, dia mau keluar isiannya. Dan itu kita juga harus menterapi setiap hari teman-teman. Nah selain terapi peleci, terapi suara peleci gitu ya, yang ada suara gemercik airnya, teman-teman juga harus memutarkan suara pancingan konin yang udah bongkar isian teman-teman, yang udah bongkar isian ya. Nah itu gunanya supaya burung konin itu mau emosi, dia mau bongkar isiannya, jadi dia mau keluarkan isian yang ada di dalam konin itu teman-teman. Nah jadi seperti itu. Nah kita lanjut nih, selain terapi peleci atau terapi gemercik air, teman-teman juga harus memaster burung konin ya, supaya dia mau ada isiannya. Nah bagaimana ceritanya kalau burung konin suruh keluar isiannya, suruh nembak-nembak, tapi dia nggak pernah dimasterin, dia nggak ada isiannya, ya pasti dia alasan aja teman-teman, dia nggak mau bongkar isiannya. Nah untuk pemasteran menurut saya konin itu paling simpel dan paling mudah banget. Burung konin itu walaupun pakai audio, pakai MP3, pakai HP, dia mau masuk teman-teman, asalkan suaranya itu jernih, suaranya itu jelas ya. Nah selain menggunakan HP, teman-teman juga bisa memaster dengan suara burung asli ya, contohnya cililin, cigun, kenari, dan lain-lain yang rapet. Pasti burung konin itu mau menirukan teman-teman. Dan usia berapa sih konin itu mau bongkar isian? Biasanya konin yang udah lepas trotol gitu ya, kalau pakannya bagus, pakai vitamin gitu ya, itu bisa mau bongkar isian teman-teman. Tapi kalau asupan pakannya kurang, terus pakannya kurang bagus, dia nggak mau bongkar isian ya teman-teman. Jadi kita harus menunggu rawatan lama. Nah kalau pengen cepet lepas trotol atau masih trotol udah mau nembak, saran saya main pakan aja teman-teman, main nektar, main vitamin, itu lebih bagus ya. Nah teman-teman, mungkin kita akan lanjut ke perawatan malamnya ya, karena banyak juga nih teman-teman yang tanya untuk perawatan malam. Nah itu apakah masih di koloni Om? Kalau saya masih di koloni teman-teman, jadi konin nggak saya full kerodong ya, kecuali kalau teman-teman itu main gantangan ya boleh-boleh aja di kerodong. Tapi kalau saya cuma buat burung masteran supaya harian bunyi, rajin, mau nembak-nembak, saya kolonikan aja teman-teman. Dan banyak yang bilang Om kalau koloni itu nanti burungnya nggak kalah mental. Nah untuk burung konin ini teman-teman, saya banyak merawat burung ya, yang paling bandel menurut saya mentalnya adalah mental konin ya. Karena apa? Dia menurut saya nggak ada yang namanya kalah mental gitu ya. Pasti banyak burung konin yang pasti itu receh, pasti burung konin itu rajin-rajin bunyinya teman-teman, asalkan cuma satu teman-teman, kita harus pakai pakan yang bagus, kebersihan sangkar, terus air minum juga harus selalu bersih, pasti burungnya itu mau gacor. Dan ini saya kolonikan juga mau pada bunyi kok teman-teman. Ini juga bunyi nih. Ini masih ada trotolnya dikit. Ini bunyi, ini ya bunyi, ini trotol habis lepas trotol ini. Ini biasanya kalau di koloni seperti ini dia lebih ke suara alasan ya teman-teman. Tapi kalau udah dipental pasti dia
burungnya mau naken, burungnya mau tungkar isian. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin jelas ya teman-teman video singkat dari saya. Semoga bermanfaat ya. Untuk kedepannya, untuk konten burung konin teman-teman silahkan komen aja. Nanti saya akan buatkan videonya. Dan semoga video saya ini membantu ya teman-teman. Untuk teman-teman kicau mania, konin mania ya, terutama para pemula atau teman-teman yang masih baru memelihara burung konin yang masih bingung, silahkan bisa subscribe aja channel Ustadz Burung. Di situ banyak banget yang membahas tentang perawatan burung. Nah oke teman-teman, mungkin itu aja ya video dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kicau mania yang lainnya. Oke, saya Aman Ustadz Burung, see you next time.